Halo anak-anak, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi aljabar untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva. Yang pertama kita akan mencari dulu gradien dari garis singgung tersebut. Yang kedua baru bisa menentukan persamaan garis singgung. Kemudian ada beberapa konsep tambahan seperti mencari persamaan garis normal. Pada bagian pertama, itu mencari gradien dari garis singgung. Sebagai definisinya, misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan Fx, mempunyai turunan pada X-nya sama dengan A. Turunan fungsi Fx pada X sama dengan A, atau bisa disebut juga F aksen A, ditafsirkan secara geometri sebagai gradien dari garis singgung kurva tersebut di titik A, FA. Dengan catatan bahwa turunan fungsi Y sama dengan Fx pada X sama dengan A, yaitu F aksen A, yang ditafsirkan secara geometrik sebagai gradien garis singgung dari kurva Y sama dengan Fx di titik A, FA. Atau seringkali juga dituliskan dengan menggunakan notasi sebagai dy per dx untuk x sama dengan a. Setelah kita mengetahui gradiennya, kita akan gunakan untuk mencari persamaan garis singgung. Jadi jika suatu titik P, yaitu A, FA, terletak pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis singgung kurva dari Y sama dengan Fx yang melalui titik P, yaitu A, FA, dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y kurang FA sama dengan M kali X kurang A, dengan gradiennya adalah M, di mana M itu ditentukan sama dengan F aksen A, atau M sama dengan dy per dx untuk X sama dengan A. Berikut ini adalah beberapa konsep tambahan ya. Yang pertama adalah dua garis sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Jika garis G dan H dikatakan sejajar, apabila gradien dari garis G sama dengan gradien garis H. Sedangkan garis G dan garis H pada gambar kedua dikatakan tegak lurus jika gradiennya dikalikan itu nilainya sama dengan negatif 1. Berikutnya adalah garis normal. Jika suatu garis yang ditarik melalui titik P, yaitu koordinatnya A, FA, dan tegak lurus terhadap garis singgung kurva di titik tersebut, akan disebut sebagai garis normal. Bisa diperhatikan dalam gambar ya. Jadi ada fungsi Y sama dengan Fx, kemudian ada garis singgung, ya, menyinggung di titik P, FA, kemudian ada garis normal yang tegak lurus dari garis singgung tersebut. Maka persamaan garis normal di titik P, yaitu A, FA, pada kurva Y sama dengan Fx, dapat ditentukan dengan rumus Y min FA sama dengan min 1 per M kali X kurang A, dengan M adalah turunan pertama dari FA, atau M adalah dy
per dx untuk x sama dengan A. Selanjutnya adalah penggunaan turunan untuk menentukan fungsi aljabar tersebut kurvanya naik atau turun. Yang pertama adalah pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua adalah kondisi untuk fungsi tersebut naik dan turun. Untuk pengertian fungsi naik dan fungsi turun, definisinya adalah misalkan fungsi f(x) terdefinisi dalam interval I. Yang pertama, fungsi f(x) dikatakan fungsi naik dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam I dengan x1 kurang dari x2, maka berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2. Ya, atau ditulis jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Untuk yang kedua, jika fungsi fx dikatakan turun dalam interval I, jika setiap bilangan x1 dan x2 dalam I dengan x1 kurang dari x2, maka berlaku hubungan fx1 lebih dari fx2 ditulis sebagai jika x1 kurang x2, maka fx1 lebih dari fx2. Berikutnya kondisi untuk fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat dari gambar ya dengan teorema sebagai berikut. Misalkan fungsi f dirumuskan oleh y sama dengan fx dalam interval I dan fx diferensiabel pada setiap x dalam interval itu. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x anggota I, maka fungsi fx akan naik pada I. Yang kedua, jika f aksen kurang dari 0 untuk x anggota I, maka fungsi fx akan turun pada interval I. Yang ketiga, jika fx aksen sama dengan 0 untuk x anggota I, maka fungsi fx disebut stasioner pada interval I tersebut. Berikutnya adalah menentukan titik stasioner suatu fungsi dan jenis-jenis ekstrimnya. Yang pertama adalah pengertian nilai stasioner dan titik stasioner. Yang kedua adalah jenis-jenis ekstrimnya, apakah dia nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Yang ketiga adalah maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Pengertian nilai stasioner dan titik stasioner. Untuk nilai stasioner, jika fungsi y sama dengan fx diferensiabel di titik x sama dengan a dengan f aksen a sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner dari fungsi fx di x sama dengan a. Jadi kita lihat dalam gambar titik stasioner ya berada seperti di puncak. Nah, tingginya itu setinggi fa dan posisinya terletak di x sama dengan a dari fungsi y sama dengan fx.
Jadi titik A, FA dengan F aksen A sama dengan 0 yang terletak pada grafik fungsi Y sama dengan Fx disebut sebagai titik stasioner. Titik stasioner ini termasuk dalam titik kritis, yaitu titik yang merupakan bakal calon titik ekstrim. Jenis-jenis ekstrim, nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Yang pertama, kita uji turunan yang pertama. Tiap stasioner belum tentu nilai ekstrim, tetapi fungsi yang mencapai nilai ekstrim pada X sama dengan A dan dapat diturunkan di titik tersebut, maka dapat dipastikan bahwa X sama dengan A adalah titik stasioner. Yang kedua, jenis-jenis nilai stasioner yaitu nilai ekstrim, nilai balik maksimum atau balik minimum, atau bukan nilai ekstrim, dapat ditentukan dengan cara mengamati tanda-tanda dari turunan pertama Fx di sekitar X sama dengan A. Kemudian memeriksa jenis nilai-nilai stasioner dengan cara seperti itu, maka akan disebut sebagai uji turunan pertama. Berikutnya adalah syarat perlu adanya nilai ekstrim. Jika fungsi Fx mencapai nilai ekstrim di X sama dengan A dan diferensiabel pada titik itu, maka titik X sama dengan A tersebut adalah stasioner. Kemudian kita gunakan uji turunan pertama untuk menentukan jenis ekstrimnya. Misalkan Fx merupakan fungsi yang diferensiabel pada X sama dengan A dan mencapai nilai stasioner pada titik itu dengan nilai stasionernya adalah Fa. Uji turunan pertama untuk menentukan jenis ekstrim. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, maka fungsi Fx naik. Jika F aksen X sama dengan 0 untuk X sama dengan A, berarti fungsi Fx stasioner pada X sama dengan A. Jika F aksen kurang dari 0 untuk X lebih dari A, maka fungsi Fx sedang turun. Maka Fx mencapai nilai balik maksimum pada X sama dengan A. Nilai balik maksimum itu sama dengan Fa. Perhatikan gambar, tampak bahwa F aksen X berubah dari tanda positif menjadi negatif melalui 0. Sedangkan jika F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, fungsi Fx turun. Jika F aksen X sama dengan 0 untuk X sama dengan A, berarti fungsi Fx stasioner pada X sama dengan A. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk X-nya lebih dari A, maka fungsi Fx naik. Maka Fx akan mencapai nilai balik minimum pada X sama dengan A. Nilai balik minimum itu sama dengan Fa. Perhatikan gambar, tampak bahwa F aksen X berubah dari tanda negatif menjadi positif melalui 0. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, fungsinya naik. Kemudian F aksen X-nya sama dengan 0 untuk X sama dengan A, fungsi Fx stasioner pada X sama dengan A. Jika Fx aksennya kurang dari 0 untuk X lebih dari A, fungsinya naik lagi. Atau jika F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, fungsi Fx-nya turun. Kemudian F aksen X-nya sama dengan 0 untuk X sama dengan A, fungsi Fx-nya stasioner di X sama dengan A.
kemudian f aksen X kurang dari 0 untuk X lebih dari A, fungsi fx turun lagi. Berarti di fa bukan nilai ekstrim. Berikutnya uji turunan kedua. Uji turunan kedua untuk menentukan jenis ekstrim. Misalkan fungsi fx kontinu dalam interval I memuat X sama dengan A. Turunan pertama f aksen dan turunan kedua adalah f double aksen X ada pada interval I serta f aksen A sama dengan 0. Ini berarti fa adalah nilai stasioner. Maka yang pertama, jika f double aksen A kurang dari 0, maka fa-nya adalah nilai balik maksimum dari fungsi f. Tapi jika f double aksennya lebih dari 0, maka fa adalah nilai balik minimum untuk fungsi f. Tapi jika f double aksen A-nya sama dengan 0, maka nilai stasioner fa belum dapat ditetapkan. Untuk kasus f double aksen sama dengan A, penentuan jenis nilai stasionernya kita gunakan kembali uji turunan pertama. Berikutnya, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu fungsi dalam interval yang tertutup. Misalkan fx kontinu dan diferensiabel pada nilai-nilai x dalam daerah interval tertutup df dan a merupakan anggota dari df. Yang pertama, jika fa lebih dari atau sama dengan fx untuk semua nilai x adalah anggota df, maka fa disebut nilai maksimum dari fungsi fx. Yang kedua, jika fa-nya adalah kurang dari atau sama dengan fx untuk semua nilai x yang anggota dari df, maka fa disebut nilai minimum fungsi fx. Nilai maksimum suatu fungsi dalam interval tertutup disebut sebagai nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum global. Nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup disebut nilai minimum mutlak atau nilai minimum global. Jadi jika dalam interval tertutup nilai balik maksimum atau suatu fungsi bukan nilai maksimum fungsi itu, maka nilai balik maksimum itu disebut nilai maksimum relatif atau maksimum lokal. Sedangkan dalam interval tertutup nilai balik minimum suatu fungsi bukan nilai minimum fungsi itu, maka nilai balik minimum disebut nilai minimum relatif atau nilai minimum lokal. Berikut adalah kecekungan fungsi dan titik belok fungsi. Ya, jadi kita bicarakan yang pertama tentang kecekungan fungsi, kemudian yang kedua adalah titik beloknya. Kecekungan fungsi. Misalkan fungsi fx kontinu dan diferensiabel dalam interval I. Pertama, jika f aksen X-nya naik dalam interval I, maka grafik fungsi fx dikatakan cekung ke atas dalam interval I. Yang kedua, jika fx-nya turun dalam interval I, maka grafik fungsi fx dikatakan cekung ke bawah dalam interval I. Kita gunakan uji turunan kedua untuk menentukan kecekungan fungsi. Misalkan fx kontinu dan diferensiabel 2 kali dalam interval I. Jadi dapat diturunkan 2 kali. Yang pertama, jika f double aksennya lebih dari 0 dalam interval I, maka grafik fx tersebut cekung ke atas. Yang kedua, jika f double aksennya kurang dari 0 dalam interval
I, maka grafik fx itu cekung ke bawah. Untuk titik belok, jika pada titik A, FA terjadi perubahan kecekungan grafik, Y sama dengan Fx dari kecekungan ke bawah menjadi kecekungannya ke atas atau sebaliknya, maka titik A, FA dinamakan titik belok dari fungsi Y sama dengan Fx. Syarat yang perlu bagi titik belok, jika fx diferensiabel dua kali pada x sama dengan A, atau f double aksen A-nya ada, dan A, FA merupakan titik belok dari grafik fungsi Y sama dengan fx, maka f double aksen A-nya adalah sama dengan 0. Untuk memastikan bahwa A, FA adalah titik belok suatu fungsi fx atau bukan, dapat dilakukan dengan cara mengamati tanda-tanda dari f double aksen x di sekitar x sama dengan A dengan menggunakan uji turunan kedua. Misalkan fx adalah fungsi yang diferensiabel dua kali pada x sama dengan A, dan f double aksen A-nya sama dengan 0. Jika f double aksennya kurang dari 0 untuk x kurang dari A, maka fungsi fx itu cekung ke bawah. Dan f double aksen x-nya sama dengan 0 untuk x sama dengan A. Kemudian f double aksen x-nya lebih dari 0 kalau x-nya lebih dari A, berarti fx sedang cekung ke atas. Atau jika f double x-nya lebih dari 0 untuk x kurang dari A, fungsi fx tersebut cekung ke atas. Dan f double aksen x-nya sama dengan 0 berarti untuk x sama dengan A. F double aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari A, fungsi fx akan cekung ke bawah. Maka titik A, FA merupakan titik belok dari fx. Dalam hal ini, f double aksennya tidak memenuhi aturan seperti di atas. Maka f, FA bukan titik belok dari fungsi fx. Demikian pembelajaran kita kali ini dalam menggunakan metode turunan untuk mencari gradien dan persamaan garis singgung, kemudian fungsi naik turunnya, kemudian nilai ekstrim, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Anda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tuhan memberkati.